Jemaat Tuhan, Shalom. Pada malam hari ini, ibadah keluarga kita akan merenungkan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 25. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkannya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, ya Roh Kudus, bimbinglah kami memahami firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu itu berkuasa atas kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan rencana rancangan-Mu dalam perjalanan hidup kami di tengah banyak tekanan, khususnya di masa-masa pandemik ini. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus, bimbinglah kami ya Roh Kudus. Amin. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-25 berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak, serta oma, opa, opung yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mau mengajak kepada kita memahami terkait dengan mimpi atau visi Tuhan. Dan karena itu kita menyadari bahwa kalau berbicara tentang mimpi itu sangat personality sebenarnya, sangat pribadi bagi kita semua. Semua orang pernah bermimpi, mimpinya macam-macam. Ada yang mimpi dikejar ular, ada yang mimpi gigi jatuh, gigi atas, itu berarti ini, macam-macam. Ada yang bermimpi dikejar orang gila dan sebagainya. Pada masa lalu, hal mimpi itu sangat unik dan sangat memberi arti, apalagi orang-orang yang memiliki harapan untuk bermain togel pada masa lalu, itu mimpi sesuatu yang diharap-harapkan begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mungkin muncul pertanyaan, apakah mimpi masih berlaku saat ini untuk digunakan sebagai upaya untuk mengerti apa yang terjadi di depan kita? Kalau pertanyaan itu muncul, saya ingin mengajak kepada kita untuk memahami dari pendekatan ayat 25 ini. Kata Yusuf kepada Firaun, karena Firaun bermimpi menyampaikan ada domba yang gemuk dimakan oleh domba yang kurus, ada bulir yang baik dimakan oleh bulir yang tidak baik gitu. Lalu sampaikan kepada Yusuf dan Yusuf menjelaskan kepada Firaun bahwa Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Dari ayat ini saja Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ada dua kriteria yang saling melengkapi agar kita memahami bagaimana hal mimpi itu. Yang pertama, kriteria yang melengkapi ini yaitu terkait dengan ada orang yang diberi karunia, ya, ada orang yang diberi karunia untuk bisa menafsir mimpi itu. Yang kedua, tafsiran mimpi itu harus seperti yang dikehendaki Tuhan. Ini kriteria utama kita memahami tentang mimpi. Jadi kalau hari ini kita memahami bahwa mimpi itu sesuatu bunga-bunga tidur, wajar-wajar saja. Mimpi itu sesuatu ekspresi di dalam diri kita, itu wajar-wajar saja. Ekspresi dari bawah sadar kita ya, seperti itu. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara bermimpi, saudara pasti ingin bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpi, kan begitu. Dan kadang-kala pendeta yang didatangi, Pak Pendeta saya mimpi seperti ini Pak Pendeta, kira-kira apa artinya? Wah, Pak Pendeta tidak punya karunia untuk menafsirkan mimpi. Pertanyaannya, apakah ada orang yang diberikan karunia menafsir mimpi? Mungkin ada ya. Tapi saya tidak juga yakin, karena manusia sekarang ini apakah dalam konteks kehidupan saat ini kita butuh mimpi untuk bisa misalnya menemukan jalan keluar untuk mengatasi pandemik ini. Sementara kita tahu pandemik ini jelas
jalan keluar yang harus diambil, yaitu kesetiaan dan ketaatan kita, kedisiplinan kita, mematuhi protokol kesehatan, 5M. Itu yang harus dijalani. Lalu mimpi apa yang harus menjadi sesuatu yang kita maknai sebagai keinginan Tuhan hari ini? Apakah tidak ada? Tentu ada. Setiap orang punya mimpi hari ini. Kalau tidak punya mimpi juga tidak bagus. Sekarang itu motivator internasional, nasional itu bermimpilah. Sebab mimpi itu akan mengantar Anda memiliki kekuatan di menggapai masa depan. Kira-kira begitu. Jadi mimpi sesuatu yang penting juga di dalam diri kita. Tetapi mimpi yang seperti apa? Mimpi yang harus memiliki visi Tuhan. Kalau hari ini saudara menginginkan bahwa saudara hidup lebih baik dari hari kemarin, saudara harus mempertaruhkan itu dalam visi Tuhan, dalam keinginan Tuhan. Disitulah mimpi hidup kita hari ini. Dan keselamatan adalah visi Tuhan yang utama dalam hidup ini. Pada masa perjanjian lama, orang menantikan kekuasaan Mesias yang akan menguasai, memimpin dan menyatakan keselamatan. Dalam perjanjian baru, mimpi visi itu telah dinyatakan Tuhan bahwa Kristus Yesus telah hadir dalam kehidupan ini dan telah terjawab apa yang menjadi pengharapan dari mimpi keselamatan itu kepada dunia ini. Dan karena itu Yesus Kristuslah jawaban dari apa yang menjadi titik pengharapan diri kita. Dan karena itu visi kita hari ini atau mimpi kita hari ini adalah bagaimana hidup setia di dalam Kristus Yesus sehingga banyak hal boleh kita jalani hari-hari ini dalam kekuatan Tuhan. Sama seperti Yusuf menyampaikannya kepada Firaun bahwa Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Hari ini pertanyaan penting bagi kita, apa yang Allah katakan kepada saudara? Di dalam mimpi saudara, dalam cita-cita saudara. Itu yang lebih penting. Tuhan memberikan kemampuan bagi saudara hari ini. Karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup saudara untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Itulah jawaban hari ini. Sehingga hari ini kita tidak terjebak dengan mimpi-mimpi buruk atau mimpi-mimpi yang senang dan sebagainya yang aneh-aneh itu. Lalu kita mulai mencari penafsir-penafsir mimpi. Pergi kemana-mana, mungkin ada yang pergi ke dukun dan sebagainya. Itu tidak tepat. Karena Tuhan memberikan visi bagi kita, satu pandangan kita ke depan tentang masa depan sesungguhnya. Dan itu diberikan melalui Roh Kudus dalam hidup kita hari ini. Pertanyaannya, apakah saudara masih mau bermimpi untuk mencari penafsir itu? Penafsir itu harus orang yang memiliki karunia, tetapi juga mau menyampaikan kehendak Tuhan. Dan dalam Kristus Yesus kita menemukan rencana rancangan visi Allah yang utama, yaitu keselamatan. Tidak ada yang lain. Karena itu, biarlah hari ini kita tetap ada dalam sukacita. Di tengah-tengah situasi pandemik ini, kita membawa diri kita dalam sukacita, menyadari bahwa Tuhan masih tetap berkehendak kita menjalani hari-hari kita untuk tetap sehat, kuat, menjalani tanggung jawab kita, tetap dalam keadaan yang baik, dan kita berdoa. Dan hari ini, kalau saudara boleh bermimpi, mimpilah dalam keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi saudara hari ini, dalam hidup saudara, dan senantiasa renungkan firman Tuhan menjadi landasan dasar kehidupan saudara, untuk memulai dan menerjemahkan mimpi saudara, yaitu cita-cita kehidupan ini hari lepas hari. Dan dalam Kristus Yesuslah kita menemukan rencana visi Allah itu sendiri. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah hidup kami dengan firman-Mu ini. Biarlah kami memiliki visi, mimpi yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penatua diaken, sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai opa, oma, sebagai opo. Kami semua bertanggung jawab untuk menjalani hidup kami penuh dengan rencana-rencana yang seturut dengan kehendak Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, ya Kristus Yesus. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Amin.